Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neng Ida Soniawati, calon guru penggerak angkatan 4, akan memberikan tanggapan refleksi kritis pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah saya coba pahami di LMS. Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yaitu adalah tentang adanya perubahan, di mana perubahan ini adalah sesuatu yang terus dan mutlak akan terus terjadi, akan mengalami perubahan yang terus-menerus. Seperti halnya contoh tumbuh kembang anak, akan berubah mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, kemudian tua, dan akan terus berputar seperti itu. Dalam hal perubahan, yang memang ini tidak mutlak dan akan berubah sepanjang masa dan terus-menerus, pemikiran atau konsep daripada perubahan menurut Ki Hajar Dewantara itu ada di 3 kerangka, yaitu pertama, kodrat keadaan, prinsip perubahan, dan apa yang berubah. Tentang kodrat keadaan, di sini Ki Hajar Dewantara menekankan kepada adanya kodrat alam dan kodrat zaman, di mana manusia hidup di dalam lingkungannya sesuai dengan alamnya masing-masing. Apakah dia ada di alam pertanian ataupun di daerah pantai. Dan ini akan mempengaruhi kebudayaan daripada di mana manusia itu tinggal. Juga adanya kodrat zaman. Zaman yang senantiasa terus berjalan, seperti sekarang itu adalah adanya abad digital atau adanya abad 4.0, di mana semakin ke sini peradaban atau keadaan zaman akan terus berubah. Seperti halnya mungkin di daerah kita, gedung-gedung yang tadinya nggak ada, dengan seiring berjalannya waktu, zaman terus berjalan. Sekarang ini sudah banyak gedung-gedung bertingkat tumbuh di daerah-daerah lokasi pemukiman kita itu sendiri. Hal yang terpenting adalah juga adanya prinsip perubahan, di mana dalam prinsip perubahan ini Ki Hajar Dewantara menekankan pada asas trikon, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas di sini artinya kita akan melakukan dialog kritis sejarah, dan sejarah itu bergerak maju ke depan, dan kita juga tetap ketika dalam hal sejarah itu bergerak maju ke depan, pada hakikatnya adalah hal yang hakiki, kita tidak boleh melupakan sejarah atau peradaban yang ada di negeri kita itu sendiri. Kemudian prinsip perubahan berikutnya adalah konvergensi, di mana dalam hal konvergensi ini, manusia itu memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan itu sendiri. Dan prinsip perubahan yang ketiga adalah konsentris, di mana pendidikan itu harus menghargai keragaman dan memerdekakan membelajar. Nah, apa yang berubah dari intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara? Itu terkena dengan adanya budi pekerti, di mana budi ini lebih kepada cipta atau pikiran, bagaimana kita menajamkan pikiran, kemudian rasa atau perasaan, dan bagaimana cara menghaluskan rasa, serta karya atau kemauan, bagaimana cara kita untuk memperkuat kemauan. Dan kepada pekerti itu sendiri lebih kepada raga atau tenaga. Jadi bagaimana kita menyehatkan jasmani. Jadi intisari ketiga pemikiran dalam hal perubahan Ki Hajar Dewantara inilah hal yang melandasi adanya perubahan. Kemudian tentang proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, seperti tadi sudah dipaparkan dalam hal intisari, di sini saya coba menyimpulkan bahwa proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara itu adalah berpusat pada anak. Anak menjadi senternya, bukan lagi guru. Dan juga di sini kita harus memerdekakan belajar. Merdeka belajar di sini artinya merdeka gurunya dan juga merdeka muridnya dalam menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, dan juga proses pembelajaran yang betul-betul membuat merdeka belajar baik guru maupun siswanya. Sesuai dengan kodrat alam, ini juga merupakan proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, seperti yang tadi yang sudah disampaikan, juga memperhatikan adanya budi pekerti, cipta, rasa, karsa, dan tenaga. Tapi tetap, walaupun kita nanti terbuka dengan peradaban luar, tetap di sini kita harus berhati-hati terhadap perubahan yang sesuai dengan esensi hakiki yang saat ini kita miliki.
Kemudian dalam hal apa yang dilakukan agar proses pembelajaran Ki Hajar Dewantara dapat terwujud, di sini saya menyimpulkan ada 5. Pertama, kita memberikan kemerdekaan kepada murid untuk mengeksplorasi diri dalam belajar. Jadi tidak lagi kita sebagai guru yang menentukan arah pembelajaran, tapi silakan ketika kita sudah menyampaikan suatu capaian apa yang akan kita pelajari pada suatu kegiatan pembelajaran, berikan kepada siswa untuk mengeksplorasi diri dalam hal pembelajaran tersebut. Dan jangan lupa yang kedua itu adalah kita sebagai guru harus membuat stimulus yang menumbuhkan kreativitas berpikir kepada anak itu sendiri. Misalnya contoh saya sebagai guru ekonomi saat ini, ketika materi pasar saya memberikan stimulus pasar apa yang ada di daerah kalian masing-masing. Di situ anak bisa memberi beragam sesuai dengan lingkungan di mana mereka berada. Ada mungkin yang menyebutkan mereka ada di lingkungan pasar tradisional, pasar modern, dan seterusnya. Nah, yang dilakukan juga agar proses pembelajaran KHD itu dapat terwujud, terpenting adalah berpusat pada murid. Artinya, anak di sini belajar, berdiskusi, dan menganalisis suatu permasalahan, dan kita guru hanya sebagai pembimbing dan mengarahkan. Kita di sini diibaratkan oleh pemikiran Ki Hajar Dewantara itu adalah sebagai petani yang menumbuhkan bibit-bibit atau benih-benih dari anak itu sendiri. Kita tidak bisa memaksakan ketika anak itu misalnya dari bibit padi, kemudian kita berharap akan tumbuh menjadi jagung. Disinilah tugas kita sebagai guru adalah berfungsi sebagai pembimbing dan mengarahkan. Dan yang keempat, pembelajaran itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pada zamannya sekarang, seperti misalnya pada saat ini, kita sudah hampir 2 tahun, pembelajaran kita adalah secara daring, karena adanya pandemi COVID yang terjadi di Indonesia, khususnya dan umumnya di berbagai negara. Nah, bagaimana menyesuaikan dengan kodrat zaman? Ternyata yang tadinya kita guru itu harus berada di depan kelas terus, saat beberapa dekade, beberapa waktu yang lalu, kita harus melakukan daring. Dengan adanya seperti ini, artinya bahwa kita harus bisa mengeksplorasi dan membuat sekreatif mungkin, karena pada zaman sekarang ternyata teknologi itu sangat penting untuk dilakukan dalam hal proses pembelajaran. Artinya zaman akan terus berputar terus sesuai dengan kemajuan yang ada pada zaman itu sendiri. Dan yang tidak kalah pentingnya di sini adalah menanamkan budi pekerti dalam hal cipta, rasa, dan karsa. Karena di sini pemikiran KHD saya juga sependapat bahwa sebelum ilmu, sebelum apapun yang diperoleh oleh anak, yang terpenting adalah kita harus menanamkan dulu budi pekerti atau adab terhadap anak. Mudah-mudahan dengan anak memiliki budi pekerti yang baik atau adab yang baik, akan tercipta keberkahan dari ilmu yang kita pelajari dalam proses pembelajaran. Kemudian konsep yang sudah saya coba terapkan setelah saya dalam 2 minggu ini mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya coba menerapkan 3 konsep yang sudah saya lakukan. Yang pertama di sini memberikan kebebasan dan kemerdekaan dalam belajar. Di sini mungkin saya memberi gambaran, saya membawa anak-anak untuk belajar di luar. Jadi untuk mencerminkan yang pertama mungkin dari segi ruang dan waktu tidak terbatas, silakan anak untuk happy, belajar menyenangkan, mau di mana saja tergantung dengan keinginan dan apa yang akan kita capai dalam proses pembelajaran tersebut. Di samping dari segi tempat, mungkin dalam hal kebebasan kemerdekaan dan belajar di sini saya memerdekakan mereka untuk silakan mereka untuk membuat suatu kelompok sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Dan yang sudah saya terapkan juga dalam proses pemikiran KHD adalah membuat stimulus untuk menumbuhkan kreativitas hasil karya masing-masing. Ini kebetulan saya ambil foto ini kemarin saya di pembelajaran di kelas 10-4, ketika memberikan kepada mereka tentang pasar itu tadi, setelah mereka bereksplorasi dan menemukan berbagai pasar yang ada sesuai dengan daerah masing-masing, silahkan berikan keterangan, diskusikan, dan berikan penjelasan kepada teman-temannya dengan berbagai media sesuai dengan kreativitas masing-masing.
boleh dengan aplikasi, boleh dengan karton, sesuai dengan atau dengan games, silahkan mereka ditumbuhkan kreativitasnya masing-masing. Itu yang sudah saya terapkan. Dan yang terakhir adalah di sini yang satu hal dalam pembelajaran yang sudah saya terapkan adalah menanamkan budi pekerti. Mungkin ini kalimat yang jarang terjadi. Kalau dulu hanya mungkin menanyakan apa kabarnya anak-anak, gimana sudah kondisinya dan seterusnya. Sekarang saya ada tambahan dalam hal menanamkan budi pekerti. Saya selalu berharap anak-anak menjadi anak-anak hebat, sehingga satu hal saya selalu menyapa mereka dengan apa kabar anak-anak hebat. Jadi, dan ternyata kalimat ini saya merasakan adanya kedekatan dengan anak-anak, dan juga ketika pun harus berinteraksi dengan salah satu anak, kalimat "nak" ini membuat mereka merasa mereka seperti berbicara dengan ibunya. Ini 3 konsep yang sudah saya coba terapkan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mungkin sekian, terima kasih, itu beberapa hal yang sudah saya terapkan. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih lagi saya dapat menerapkan seluruh pemikiran konsep Ki Hajar Dewantara, di mana di sini kita berpikir baik itu sebagai pendidik maupun sebagai murid, kita adalah pembelajar yang sepanjang hayat. Tidak ada batasnya, kita harus belajar dan terus belajar. Salam guru penggerak, belajar mandiri, belajar merdeka belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.